Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amilas dari Caniago. Saya merupakan mahasiswi dari STMIK Pelita Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 perangkat utama yang digunakan untuk mengakses internet. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Baiklah, ada pun 4 perangkat utama yang digunakan untuk akses internet. Yang pertama ada namanya modem atau modulasi demolator. Yang kedua Ethernet card atau LAN card. Yang ketiga hub atau switch, dan yang keempat adalah router. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu modem. Modem berasal dari singkatan modulator demolator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Yang kedua, Ethernet card atau LAN card. LAN card atau kartu jaringan berfungsi sebagai alat penghubung sebuah komputer dengan jaringan komputer atau penghubung komputer dengan modem jenis ADSL dan DSL. Nah, yang ketiga adalah hub atau switch. Hub atau switch adalah sebuah alat jaringan yang menggunakan bridging transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MIC. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada satu area yang terbatas. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti bridge. Tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Switch berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih. Switch dibutuhkan jika ingin melakukan sharing internet. Dan yang terakhir adalah router. Router mempunyai fungsi yang sama dengan switch, tetapi lebih pintar. Kelebihan router dibandingkan switch adalah fungsi routing dan gateway-nya. Fungsi routing berguna untuk memilih route yang terbaik dalam jaringan, sedangkan gateway berfungsi sebagai komputer server. Itu tadi 4 perangkat utama yang digunakan untuk mengakses internet. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu perbedaan cracker dan hacker. Nah, adapun perbedaan cracker dan hacker yaitu hacker adalah seseorang atau kelompok yang memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap dunia jaringan internet, sistem operasi, serta memberikan bantuan dunia internet dan komputer. Sedangkan cracker adalah sebutan untuk seseorang yang mencari kelemahan sistem serta memasukinya guna kepentingan dirinya sendiri atau pribadi, yang mencari keuntungan dari sistem yang dimasukinya, seperti halnya sama dengan pencurian data, penggantian atau manipulasi data, penghapusan data, dan lain sebagainya. Itu dia perbedaan cracker dan hacker ya. Lanjut, yaitu FTP atau Protocol Transfer File. Protokol pengiriman berkas adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antar jaringan. File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Itu dia tadi FTP atau Protocol Transfer File. Kita lanjut ke jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jarak jangkauannya. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jarak jangkauannya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Dan yang terakhir ada yang namanya Internet. Untuk lebih jelas lagi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu LAN, yaitu Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor atau suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Nah, jadi LAN itu hanya bisa mencakup sebuah gedung atau kampus
dan ukurannya hanya beberapa kilometer saja. Kita lanjut yang kedua, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau juga umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Nah, jadi MAN itu merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar. Nah, dapat dilihat dari gambarnya, MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan. Bisa dilihat di situ ada data center 1 itu dapat diartikan kantor 1, yang data center N itu dapat diartikan dengan kantor 2. Nah, di sini antar kantor 1 dan kantor 2 dapat terhubung dengan menggunakan MAN. Jadi itu dia tadi perbedaan, dapat dilihat perbedaannya ya teman-teman antara LAN dan MAN. Kita lanjut yang ketiga, yaitu WAN atau Wide Area Network. Nah, Wide Area Network atau WAN jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Nah, jika LAN hanya bisa digunakan dalam satu gedung dan WAN hanya bisa digunakan untuk menghubungkan antara satu perusahaan dengan satu perusahaan lain yang berdekatan, dan sedangkan WAN dapat mencakup yang lebih luas lagi. Dia dapat mencakup satu negara bahkan benua. Nah, lanjut yang terakhir, yaitu internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Tentu teman-teman udah gak asing lagi dengan yang namanya internet, sebab internet ini malah sering kita gunakan sehari-hari. Tentu cakupan jaringannya sangat luas, dapat mencakup seluruh dunia untuk dapat saling terkoneksi. Nah, itu tadi ya 4 jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Lanjut ke yang terakhir, yaitu mailing list. Mailing list adalah sebuah alamat email yang difungsikan oleh para pengguna internet untuk melakukan kegiatan saling berbagi atau tukar-menukar informasi dalam berbagai hal. Mailing list merupakan salah satu penemuan yang menarik dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi. Adapun contoh mailing list yang pertama, yaitu grup Yahoo, ialah dengan alamat groups.yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Jadi teman-teman bisa buat email Yahoo dulu untuk dapat untuk dapat mengikuti mailing list grup Yahoo ini. Yang kedua ada grup Google, yakni dengan alamat groups.google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini, maka membutuhkan email Google atau Gmail. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Lebih dan kurang mohon maaf ya teman-teman. Terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar lebih berkembang. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.